Beberapa hari lalu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ketika Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, ia tidak membiarkan murid-murid berjalan sendiri, namun ia mengutus Roh Kudus, Roh penghibur kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-18, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Dilanjutkan di ayat 26, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh penghibur atau di dalam bahasa aslinya adalah Parakletos. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai penghibur, penolong, atau pengantara. Dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan sebagai helper, konselor, advokat, dan converter. Nah, di dalam leksikon Yunani, kata Parakletos ini juga diartikan sebagai yang dipanggil, khususnya dipanggil untuk menolong seseorang, seperti membela perkara orang lain di dalam konteks pengadilan, atau orang yang membela perkara orang lain dengan seorang pengantara. Berkaitan dengan Kristus, itu juga berarti Kristus yang berada di sebelah kanan Allah Bapa memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita. Dan juga dalam pengertian yang lebih luas artinya seorang penolong, pemulih, ataupun asisten. Berkaitan dengan Roh Kudus, itu yang ditentukan untuk menggantikan Kristus bersama para rasul setelah kenaikannya kepada Bapa, untuk menuntun mereka kepada pengetahuan yang lebih dalam tentang kebenaran Injil dan memberi mereka kekuatan ilahi yang dibutuhkan untuk memampukan mereka menjalani pencobaan dan penganiayaan demi kerajaan Allah. Parakletos memiliki hakikat dan kualitas yang sama dengan Yesus Kristus. Roh penghibur ini juga disebut sebagai penolong yang lain. Dalam bahasa asli Yunani adalah Allos Parakletos. Kita harus mengerti konsep Yudaisme waktu itu tentang maksud penolong lain. Dalam pengharapan mesianik kalangan Yudaisme, salah satu gelar Mesias yang ditunggu-tunggu di dalam bahasa Ibrani adalah Menakem, yang artinya comforter, penolong, atau penghibur. Itu juga disebut di dalam Talmud orang Yahudi. Bagi orang Kristen, berdasarkan pemahaman Yudaisme, percaya bahwa Yesus itu adalah Menakem, yang diterjemahkan di dalam bahasa Yunani sebagai Parakletos. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 juga dikatakan Yesus disebut Parakletos, yaitu pengantara. Jadi Roh Kudus sebagai Allos Parakletos adalah penolong yang lain yang sama dengan diri Yesus Kristus, baik secara kualitas dan hakikat sebagai Allah sama seperti Yesus. Jadi selama di dunia, Yesus adalah penolong yang pertama yang hidup bersama dengan murid-muridnya. Dan ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang memiliki kualitas yang sama, sehakikat dengan dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat ke-18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Bagi kita sebagai orang percaya, peranan Roh Kudus sebagai Parakletos, Roh penghibur, sangatlah penting. Menunjukkan ia adalah Allah yang Immanuel, yang tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia adalah Allah yang menyertai kita senantiasa, seperti janjinya bahwa ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Selain itu, ia juga mengingatkan semua yang dikatakan dan diajarkan oleh Yesus, memberikan hikmat dalam setiap situasi, memberikan kekuatan dan keberanian dalam setiap pergumulan, bahkan menjadi pembela dan penolong untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran.